dari cewek absurd ya. Okay. Selama ini yang lu alamin itu sebenarnya seabsurd-absurdnya cewek itu sejauh apa sih, Pal? Ada cewek yang ngejar sampai dulu ya masih zaman sekolah lah, tahun 2010, 11, 12. Dan di momen itu pada habitnya gue kan deketin cewek itu ngejar cewek. Ini ketemu, ini orang siapa ya? Dulu masih di Facebook mainnya. Dia follow. Aku accept kan. Loh, dia ngucapin selamat pagi, apa kabar? Ini siapa kan? Pas dilebih teliti, wah anjir, kok tetangga kelas sekolah. Loh, kok ngejar banget ini kan? Dan yang nggak expect-nya itu kok wajahnya kayak gini. Bisa dikawal dengan bagian nih. Gak apa-apa. Dan dia ngejar-ngejar itu luar biasa itu ya. Luar biasa, dia sampai chat, kamu ke sekolah bareng siapa? Gimana nggak takut kalau cowok digituin sama ceweknya? Lu takut gak sih kalau kayak gitu tiba-tiba? Ya, awalnya nggak kenal, nggak ini siapa nih cewek? Orang gue pernah juga ngerasain kali. Ini gue tuh bangun pagi ya. Bangun tidur siang. Itu waktu itu BBM. Waktu itu BBM. Ya. Waktu BBM, gue itu salah ngehapus chat status, sehingga tersisa satu huruf. Gue lupa hurufnya apa waktu itu. Nah, ada si cewek. Ini misalnya itu adalah R. Ini misalnya R. Oke. Dia ngechat tuh, kenapa bukan R aja kamu, misalkan gitu ya. Anjir, itu gue bilang. Ya gue bilang karena gue nganggap itu bercanda ya. Ya enggak gitu kan ya. Gue udah punya yang lain, gue bilang gitu. Nah, ternyata emang gue gak suka sama itu cewek. Gak apa-apa, diterima aja dulu bro harusnya. Mungkin ya emang lu nya aja yang nggak tahu ya. Lu juga berarti harusnya nerima dulu dong itu cewek. Ya mungkin fisiknya nggak sesuai kali ya. Gak sesuai kriteria lu ya. Iya. Sama lu juga pemikirannya seperti itu kan. Kalau dari segi fisiknya nggak sesuai ini apa yang kita inginkan gitu. Kalau gue jujur, fisiknya itu udah sesuai. Good lah. Udah kayak. Cuman gue tahu Spanyol gitu. Enggak gitar Spanyol banget lah. Gitar akustik lah mungkin aja. Tetapi yang gue serem itu adalah perilakunya. Wah, itu dia itu gue tahu banget. Dia itu tipe cewek yang horny. Entahlah itu horny itu udah keberapa ya. Tapi dia itu yang jelas tipe cewek yang posesifnya tuh posesif banget, gila. Posesif banget. Oh iya, gue juga sama, nggak suka sama cewek yang posesif kayak gitu. Dan di hari itu tiba-tiba dia nembak gue, pengen jadi pacar gue. Tapi udah kenal sebelumnya? Udah kenal. Terus? Baru bangun, lu bayangin, gue baru bangun tidur siang. Salah ngapus. Pulang sekolah? Enggak, itu lagi libur waktu itu. Udah kuliah gue juga. Nah, gara-gara salah ngehapus satu huruf, malah jadi dia yang nembak, anjir. Terus lu terima? Ya enggak lah. Terus lu apain dia? Ya gue bilang gue nggak bisa nerima dia. Udah gue langsung tolak gitu aja. Kasihan itu ceweknya, Dam. Dia udah berharap besar sama lu nih. Terus tiba-tiba jawaban lu kayak gitu, lu parah, lu nyakitin banget perasaan cewek. Ya daripada gua berpura-pura sama dia. Enggak gitu, mendingan gua waktu itu. Dia belum sempet nembak, tapi gua langsung menjauh. Nah, itu kan lu ada proses dulu, gua nggak ada prosesnya langsung ditembak, gila. Emang freak ya cewek kayak gitu? Waduh. Ya, artinya freak kan agak freak juga iya, tapi kan kita juga pasti malah jadi takut kan gitu sebagai tapi lu nggak ada pemikiran lain apa? Wah kayak cewek ini coba dulu atau gimana gitu. Maksudnya dicoba untuk pendekatan dulu. Pendekatan dulu lah ya. Oke, bukan berarti ambigu lah ya. Oke. Ya kan? Gue waktu itu jujur nggak ada ke situ. Jujur gak ada ke situ karena emang gue pada waktu itu udah punya cewek juga. Belum justru. Oh, itu yang berinisial R tuh siapa? Dia pembohong. Bilang ke ente udah punya cewek. Belum. Maksud gue itu belum move on dari mantannya balik sebelumnya gitu loh. Oke. Nah, terus nggak berapa hari kemudian bisa lagi dia pasang nama cowok di statusnya kan.
biar dilihat sama lu gitu. Mungkin ya. Tetapi setelah dia pasang status nama cowok itu, dia malah langsung, kalau dulu apa ya bahasanya, voice note atau apa ya? Sekarang kan voice note juga kayak gitulah. PN lah ya. Pesan suara aja. Pesan suara lah ya. Dia itu nge-voice note gue bilang, apa? Gue sayang sama lu. Anjir. Lu gila ya, gue bilang. Lu masang nama padahal cowok. Padahal sebelumnya ditolak kan itu. Itu iya. Dia kirim voice note ke gue sayang sama lu. Iya kan sebelumnya dia udah lu tolak dulu kan. Tiba-tiba dia kirim voice note. Dia pasang status cowok tapi dia kirim voice note, gue sayang sama lu, gue cinta sama lu. Gue bilang balas gini, lu gila ya. Lu jangan kayak gitu dong ke cewekmu, itu nyakitin tau. Bener, lu jangan gitu. Gini, lu pasang status nama cowok dan lu bilang sayang dan cinta sama gue. Gue nyakitin, justru dia udah nyakitin cowoknya kali. Kalau gue nerima dia. Tapi kan lu nggak tahu kalau itu cewek cowok asli apa enggak ya. Nah, yang jadi kayak lu bohongin dia. Yang aslinya tuh kan dia bilang gini, enggak itu nama palsu kok, nama orang itu nggak ada, katanya kan gitu ya. Ini aneh sih bagi gue. Aneh banget, absurd banget gue bilang. Kayaknya lebih absurd dari lu yang gue temuin. Oke. Nah. Kalau dia kan emang tenang-tenangan ya, tapi lunya yang gak serak gitu kan ya. Kalau ini kan dia tiba-tiba nembak gue, nggak ada pembukaan, terus beberapa hari kemudian dia pasang nama cowok, terus dia nge-voice note gue dengan yang demikian. Tapi ngeri juga loh, Jir, kalau cewek udah ngejar cowok seperti itu. Ini maksudnya apa nih si anjing cewek nih? Ya iya. Makanya gue bilang juga pada waktu itu gue nggak boro-boro gue pengen terima dia gitu kan. Gak, gue pengen tanya. Oke. Lu tipe suka gak sih cewek yang suka sama anime kayak gitu? Cosplay kayak gitu. Gue sih sebenarnya jujur gue tuh nggak mempermasalahkannya kayak gitu. Jujur. Mau banget. Jujur. Gue tuh sebenarnya kalau jadi cowok itu nggak ribet ya. Gak ribet, gak kayak misalkan gak anti, bahkan kalau yang cewek K-pop sekalipun yang udah sebegitu gila sama idolanya, gak masalah buat gue. Diajar nih selama dia bisa menempatkan diri aja. Yang terpenting kan itu. Agak seru jawaban lu anjing. Jujur aja bro. Suka gak sama cewek yang suka K-pop? Gua bilang gua gak mempermasalahkan, oke? Biar diajar sama yang suka K-pop. Biar diajar sama K-pop ya. Oke. Tapi biar kayak aja sama yang suka K-pop gini ya. Tapi gua bilang ini yang K-pop ini nggak tahu di mana ruhnya ya. Aneh-aneh kan orangnya? Bukan aneh-aneh lagi, gua bilang. Apa bro? Itu apa ya? Ada yang bilang, oh ini suami gue, katanya gitu ya. Terus ibunya malah bilang ini calon mantu gue, kan gitu ya. Gue bilang, ini kalau misalnya gue K-pop ya, gue ini K-pop, gue ini misalnya artis K-pop ya. Penggemar gue itu misalkan ada 2 juta orang, ya. 2 juta itu semuanya bilang, gue suaminya dia, gimana coba? Udah gila kan? Iya aneh, bro. Memang aneh emang. Gue temuin lagi ada kompetisi K-pop di salah satu mall di Sumedang nih ya. Itu padahal kan itu cuma memperagakan atraksi dari K-popnya. Tuh. Oke. Kayak joget-jogetnya itu kan. Kayak joget-jogetnya itu ya. Tapi itu udah kayak bertemu sama idola aslinya. Nah itu. Agak berlebihan juga sih kalau kayak gitu. Itu entah itu fanatisme, entah itu gue tuh hampir habis kata-kata sama mendeskripsikan keidolaan K-pop itu. Gue bisa, gimana ya cara ngomongnya? Nah, ini yang teman gue lebih gila lagi nih. Apa tuh? Dia itu kan tadinya gak suka K-pop. Tadi kudus, kemudian dia suka K-pop. Cowok. Terus pacaran sama cewek yang K-pop gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu ya, dia jadi dengan saking niatnya dia jadi admin 4 Twitter waktu itu, belum X namanya ya. Twitter itu artis fans clubnya dia adminnya ke-4-4-nya. Itu artis K-pop itu. Yang penting tapi nggak LGBT kan? Nggak. Ya orang K-pop, artis K-popnya cewek, dianya cowok. Udah gila. Ada lagi mantan gue nih. Dia bilang banget mantannya lu. Enggak, mantan gue tuh cuma 7, pamer aja ya. Kasihan. Pamer aja ya.
Oke. Jangan di-cut anjing ini. Jangan, gak akan di-cut gue bilang. Terus gimana? Nah, ini mantan gue itu ada dulu waktu SMA ya, bahwa dia bilang dia tuh gak cocok sama gue karena apa? Karena gue itu gak suka Korea. Itu aneh emang pemikirannya itu. Apalagi sih gue bilang, karena gue gak suka Korea, jadi dia gak mau sama putus hubungan gara-gara gak suka kesukaan dia. Udah kurang. Gimana sih pemikiran cewek kayak gitu? Ini ya makanya gue bilang udah habis mendeskripsikan apa itu namanya ya, fanatisme bukan. Sekarang emang hindarilah gue nyari cewek yang tanya dulu, lu suka K-pop apa enggak? Enggak, boleh lah gue deketin dia. Boleh lah. Kamu suka nggak? Ada yang balik nanya nih. Kamu suka siapa ya? Gue fans Dewa. Gue fans berat Dewa nih. Nah, gue nggak suka fanatisme terhadap musik, gue berkurang sih. Gue cuma suka lagu yang enak didengar di telinga aja. Oke. Nggak terlalu fanatisme terhadap band-band tertentu gitu. Oke. Nah ini nih, kalau pernah nih deketin cewek, aku nggak tahu dia sukanya K-pop. Tiba-tiba dia melayangkan pertanyaan, kamu suka sama ada penyanyi apa sih? Ya itulah ya. Cowok K-pop apa kan nyanyiin seseorang anggota itulah apa namanya sih? Paling suju. Boyband Korea itu. Loh, kok nanya kayak gitu? Gue bilang, ya udah kamu suka enggak? Ya enggak lah, dia cowok. Gue bilang, udahlah sampai sini aja kita chatannya. Hilang sih goblok. Ya udah berarti lu juga sama gue putus hubungan gara-gara gak suka Korea. Lu dijauhin gara-gara gak suka Korea ya, juga. Ya enggak, maksudnya gini loh. Gue cowok, masa harus ngidolain cowok K-pop? Ya aneh lah bro. Ya kalau kayak Lisa Blackpink kan masih oke lah. Ya kan? Iya. Ya tahunya gue K-pop itu Lisa Blackpink aja. Bro, K-pop tanya apa ya? Tahu Suju ya karena mantan gue itu gitu kan ya. Penggemar berat Suju itu. Penggemar berat Suju banget ya. Suju apa? Suju boyband goblok. Suju apa? Suju Super Junior. Super Junior. Ya. Dia suka soju anjing. Gak nyangka gue. Nah, ini kalau udah malam dia ini udah senang betul nih dia nih. Oke. Nah. Oh parah lu Bung, suka soju anjing. Nah. Klarifikasi anjing. Okay. Bukan soju tapi suju. Suju. Ya. Bukan suju tapi susu ya. Oh, bukan lagi. Ini susu minuman anjing. Susu minuman ya. Yang enak susu murni, ada susu kental manis. Ada susu susu lah pokoknya. Oke. Itu yang sehat-sehat aja. Yang sehat-sehat aja. Oke. Nah, jadi gue itu sama si K-pop. Bahkan ini ada kan waktu itu ada film di Indosiar ya. Dia itu penyuka K-pop gitu kan ya. Ya. Itu diserang abis sama K-popers gitu. Gara-gara dianggapnya itu berlebihan. Gue sih bilang gini, ya emang lu ngeidolain artis lu itu gak kurang berlebihan kayak gimana sih? Gak nyadar diri berarti. Gak nyadar diri. Itu si pemeran itu siapa sih? Hui Yong. Alah lu. Hui apa namanya loh? Gue lupa. Si pemerannya itu sampai diserang abis sama K-popers gitu lu ya. Jangan nanya gue tentang K-pop aja. Hui Bramasta kalau nggak salah, Hui Bramantia atau gue lupa lagi namanya. Itu diserang abis sama K-popers ya. Karena dianggap berlebihan. Ya gue bilang emang lu gak kurang berlebihan kayak gimana sih ngeidolain idola lu? Makanya. Gue ini fans Dewa ya. Bahkan ada cewek loh yang bilang gue Dewa 19 itu jiwa gue katanya gitu ya. Tapi lu percaya atau enggak, di rumah gue nggak ada satupun poster Dewa 19. Nggak ada satupun, nggak ada apapun di HP gue pun nggak ada. Karena gue bilang. Terus maksudnya gimana ini? Nah, karena gue bilang begini, ketika kita mengidolakan seseorang tidak perlu diekspresikan dengan kenyataan, tapi cukup kita mengidolakan itu sebagai penikmat. Sebagai penikmat, gue itu penikmat sejati. Ngerti gue. Iya. Nah, begitupun dengan AC Milan, nggak ada satupun poster AC Milan di rumah gue, karena mengidolakan itu cukup dengan dinikmati, tidak dengan disebarkan fanatismenya. Tapi beda lagi kalau masalahnya sama bola. Beda lagi kan? Beda lagi sih kalau masalah bola. Ya musik mah ya beda pokoknya. Beda dunia dong. Iya emang beda. Ya. Lalu kalau misalkan yang paling terkenal dengan pertikaian The Jack dan Viking kan gitu ya. Kalau ada yang plat B aja ke daerah Bandung, ya udah deh. Kalau di sepak bola seperti itu, beda lagi dengan musik. Beda lagi dengan musik. Sampai segitunya. Gak sampai segitunya. Iya kan? Musik itu tapi sebenarnya gue heran juga ini ya. Kalau yang fanatis bola segitunya ya, misalkan gini.
Gue orang Bandung misalkan ya. Karena gue emang lama di Bandung. Gue mau nonton konser Dewa ke Jakarta. Fine aja. Fine. Nggak bahkan sampai berbenturan juga. Nggak bahkan berbenturan juga. Sama fans Dewa di Jakarta kan? Di Jakarta nggak ada. Atau fansnya Slang misalnya. Iya kan. Enggak kan. Kalau musik, ya emang musik beda. Musik itu bola kan. itu. Tapi beda lagi kalau gue misalkan sebagai bobotoh misalnya itu ya. Pergi ke Jakarta. Nonton bola antara Persib sama Jakarta. Beda ceritanya kan. Persija beda ceritanya lagi. Padahal kan orangnya sama gue, betul, dengan kostum yang berbeda, tapi bisa merubah perilaku, betul, begitu kan? Tapi nih, magicnya musik itu, gue pernah ngerasain sampai berulang-ulang kembali gitu. Muter. Lu pernah nggak ngerasain dengerin satu lagu, wah, aku teringat di tempat ini gitu. Aku teringat di ini, aku teringat dengan ini, aku teringat dengan siapa gitu. Sering. Aku ngelakuin hal ini pas dengerin lagu itu. Pernah kan flashback gitu. Flashback ya. Benar. Itu sensasi musik kan. Nah, itu. Magicnya musik itu di situ. Jadi istilahnya apa ya? Keren sih, keren. Ekspresi kita tertuang dalam musik ya. Tapi kalau dengan bola, emosi kita yang tertuang dalam sepak bola ya. Nah, jadi memang ya, tetapi kalau K-pop itu kembali apa ya itu disebutnya, gue tuh pusing. Namanya apa, ekspresi bukan, emosi bukan, apa juga namanya. Gue mikir harus mikir beribu-ribu kali, kenceng. Mikir kenceng ini. Ini malah sama Dani aja disebut ini wabah. K-pop itu wabah. Gitu. Udah gila. Ini Ahmad Dhani loh yang ngomong. Para K-pop. Hujat dia. Aduh. Enggak. Ya, kita karena sampai gua gak habis pikir itu yang dari Mos Benang itu. Enggak apa-apa. Itu cara mereka mengekspresikan itu. Kita menghargai lah. Kita menghargai, tapi jangan sampai tidak menghargai yang lain ya. Betul ya. Dan jangan saling menghujat juga sih sebenarnya. Sebetulnya ya. Tapi dari tadi kita apakah kita nggak menghujat, cuma mengekspresikan bentuk bukan kecewa sih ya, keresahan kita kali ya, mungkin keresahan ya. Ya, keresahan karena ini K-pop ini apa sih gitu kan ya? Betul. Apa sih yang emang misalkan kalau lu sakit, apakah lu itu diobatin sama idola lu? Yang dari itu kan intinya jangan berlebihan aja. Jangan berlebihan aja. Jangan terlalu berfanatik lah. Iya. Itulah. Jangan berfanatik. Kalau bisa jangan sampai dituhankan. Apalagi Tuhan kan, gila aja lo. Ada loh beberapa yang jadi agama K-pop, pernah denger gak? Dan gak aneh kalau ada. Ya lu bilang ya lu kali segitu aja udah diperagain aja udah kayak yang asli. Kalau penggemar K-pop bikin agama K-pop, dia sembayangnya dari begitu aja. Tapi beribadahnya itu berapa kali sehari itu aja. Nah itu dia katanya, lu ibadahnya terus dari dulu sambil nyanyi. Ada kan? Lu pernah dengar beritanya nggak? K-pop itu jadi agama? Gua pernah. Apa sekte itu agama? Agama. Lebih ke agama entahlah, sih. Pokoknya gue pernah sepintas itu baca K-pop jadi agama. Gue bayangin ibadahnya gitu. Anjir. Tenang. Aing baca berita lah gitu anjir. Iya. Dan gua pun gak aneh kalau seperti itu. Tapi kan ya kalaupun misalkan ini jangan kayak K-pop ya. Gua waktu itu, saya for your information bahwa gua itu punya hubungan baik dengan Arya Saloka atau Mas Al ya. Sampai sekarang ya memang gue anggap dia itu sebagai senior gue ya di bisnis travel umroh. Oke. Nah itu jangankan K-pop, ini produk kita aja nih ya di luar negeri ya, di dalam negeri ya. Sinetron Ikatan Cinta, ketika gue inget banget ketika si Mas Al itu gak jadi cerai sama Andin, ada ibu-ibu yang numpang. Lu bayangin kagak coba? Itu pas di sinetron. Itu bukan di sinetron, di dunia nyata ada ibu-ibu yang numpang. Oh Mas Al. Enggak, gua nggak tahu Mas Al sama siapa? Andin. Ikatan Cinta dulu sinetronnya. Oh, di sinetron. Ya, jadi kan ada sinetron nama Ikatan Cinta.
Mas Al sama Andin ya. Mas Al itu si Arya Saloka itu. Saloka, atasan gue ya. Nah. Idola lu ya. Atasan gue itu. Oh, atasan gue waktu itu. Oke. Disebutnya juga Pak Kom waktu itu ya. Pak Kom. Karena dia emang komisaris. Nah. Pemeran utama itu Andin dan Aldebaran. Cewek gue. Udah ngomong dulu. Nah, gue sambil denger kok. Andin sama Aldebaran ya. Di dalam sinetronnya mereka itu bercerai, tapi mereka batal bercerai. Nah, mereka batal bercerai, tetapi di dunia nyata ibu-ibu ada yang numpang gara-gara mereka itu batal bercerai di dalam TV. Lu bayang nggak? Oh, gue pernah lihat reels di IG kayak gitu. Ya, lu bisa itu aja gue ngeliat kayak gitu aja udah ngeri gitu kan ya. Apalagi kalau gue berhubungan sama K-pop gitu kan. Bahkan pernah ditayangin di silet gitu kan ya. Itu kan emang fenomena waktu itu emang bagi gue anjing kejadian tai juga. Ibu-ibu sampai kayak gitu ya. Iya. Nah ini gue bilang. Padahal si Arya Saloka udah punya istri kan. Udah punya istri tapi. Ya kebanyakan ekspektasi ibu-ibu waktu itu si Arya Saloka itu nikah sama yang pemeran Andin ya. Dan jadi memang dia itu pengen dijodohin secara asli. Ada juga yang kayak gitu. Udah gila itu. Goblok. Aduh. Nah jadi ibu. Itulah. Tolonglah. Itu hanya sinetron. Jadi jangan dibawa-bawa ke dunia nyata, Bu Ibu. Dan sekarang pun sudah tamat, sekarang pada kemana? Udah selesai, udah tamat, sekarang pada kemana orang-orangnya nggak ada juga gitu kan? Pada akhirnya. Ya itulah fakta fenomena yang agak aneh juga sih sebenarnya. Agak absurd fanatis. Kita berbicara absurdnya hari ini ya. Kita berbicara yang sangat absurd, bahkan omongan kita pun dari cewek, lalu ke sepak bola, ke musik sekarang, ke TV dari Ikatan Cinta gitu kan ya. Ya itulah fenomena absurd ya. Fenomena absurd yang mungkin ya itulah makanya itu ada batasnya juga, ada penjagaan juga dalam diri masing-masing ya. Yang agar kita tuh gak berlebihan dalam mengekspresikan suatu hal. Betul. Oke. Nah, jangan sampai mentuhankan juga lah itulah. Apalagi mentuhankan. Gue ngelihat, gue bilang tadi Ikatan Cinta aja gue udah ngeri, apalagi dituhankan K-pop. Udah gak tahu lagi gue mau ngomong apaan. Oh bisa, jadi jangan agama baru juga. Aduh, makin repot lagi itu ya. Orang-orang kan makin kesini makin aneh, Bung. Sebenarnya bukan makin aneh juga kita aja ya. Kita karena sekarang ada medsos, kita jadi tahu hal-hal yang aneh. Ya. Kalau dulu, yang dulu juga ada yang aneh-aneh, tapi kita nggak tahu karena nggak ada medsos. Ya tolonglah buat ibu-ibu juga jangan berekspektasi lebih terhadap sinetron itu kan, Bung. Oke, dan juga untuk para K-popers itu idola lu, itu hak lu, betul. Dan itu adalah yang mewakili ekspresi lu. Ya. Tetapi itu jangan sampai dibawa ke dalam kepribadian lu juga, karena kita punya kepribadian masing-masing yang harus dijaga, dan hidup kita juga belum tentu, bahkan mungkin kecil kemungkinan ditolong sama idola sendiri. Kayak gitu. Lu sakit, siapa yang nolong? Keluarga lu, bukan idola lu atau temen lu. Kan gitu. K-pop bisa menyembuhkan rasa kekecewaan hati aku nih. Kan bisa kayak gitu. Ya itu juga, yang lain juga bisa kali. Tiap orang punya caranya masing-masing untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kayak gitu. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Thank you Opal pada malam hari ini. Oke, thanks for watching semuanya.